Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas apa itu internet dan intranet serta ke jaringan komputer nanti. Jadi internet itu apa sih? Internet itu adalah sebuah jaringan komunikasi global yang terbuka. Internet ini terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi untuk menghubungkan antar komputer. Jadi agar komputer itu dapat saling berkomunikasi. Nah, itu adalah fungsi dari internet. Kemudian kalau intranet sendiri apa? Nah, kalau internet tadi itu jaringan yang global gitu ya. Kalau intranet ini adalah sebuah jaringan komunikasi pribadi. Jadi, misal nih ada suatu perusahaan menggunakan jaringan intranet dan kamu pengen mengakses salah satu komputer yang ada di sana gitu. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena mereka mempunyai enkripsi tersendiri. Mereka mempunyai namanya protokol tersendiri. Jadi jaringan yang pribadi gitu. Lalu untuk teknologi koneksinya, intranet ini sama juga seperti internet, hanya saja memang internet ini dibangun secara pribadi. Kemudian jenis jaringan komputer itu apa gitu ya. Jaringan komputer ini jenisnya ini ada banyak. Nah, beberapa di antaranya adalah ini. LAN. Nah, LAN ini atau Local Area Network-nya adalah jaringan lokal yang hanya mencakup suatu wilayah saja. Misalkan itu di sebuah perusahaan, di sekolah, laboratorium, atau misal puskesmas gitu, atau misalkan suatu kantor lah, dalam satu kantor gitu ya. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini menghubungkan antar kota ya. Jadi jaringan komputer yang menghubungkan antar kota, satu kota gitu, lingkup kota ini. Kemudian ada WAN, itu World Area Network. Nah, ini menghubungkan mencakup dalam satu negara atau satu benua, jadi lebih besar ya. Kemudian internet tadi ya, internet itu global ya, seluruh dunia. Kemudian ada yang namanya VPN, ini Virtual Private Network. Jadi VPN ini digunakan untuk menembus atau mengakses data yang sehingga IP kita atau internet protokol kita itu tidak terdeteksi gitu ya. Kemudian jenis jaringan komputer. Nah, jenis jaringan komputer berdasarkan topologinya. Ini ada topologi bus, jadi seperti namanya bus ya, itu dia seperti susunannya itu seperti bis ya, jadi kiri kanan gitu ya. Lalu topologi jaringan ring. Nah, seperti namanya juga, ring itu dia akan melingkar gitu. Jadi ada kabel yang terhubung itu, terus kemudian perangkat komputernya itu melingkar gitu. Lalu ada star. Nah, star ini ada switch jaringan di tengah, lalu dia mengakses gitu ya, dihubungkan dengan kabel dan bentuknya seperti bintang. Lalu manfaat jaringan komputer sendiri itu apa? Nah, manfaat jaringan komputer itu adalah membagi sumber daya. Kenapa membagi sumber daya? Jadi misalkan ada sebuah data gitu ya, ada sebuah data ini terus ingin diakses oleh komputer lain, nah itu bisa. Jadi misalkan di suatu ruangan itu hanya punya satu printer itu. Kalau mereka nggak ada jaringan komputer, jadi komputer-komputer itu nggak saling terhubung. Misalkan saya pengen ngeprint di tempatnya si B, komputer saya nggak terhubung sama komputer si B, nah itu nggak bisa saling sharing. Padahal printernya ada di komputernya si B. Jadi si B ini harus memberikan sharing ke saya agar saya bisa mengeprint di printer yang terhubung dengan komputernya si B itu. Lalu reliabilitas tinggi. Nah, ini misalkan kita mempunyai data. Nah, data itu misalkan di komputer kita hilang, tapi sebelumnya kita udah simpan atau sudah berikan ke komputer yang lain. Itu datanya pasti akan masih ada gitu ya. Kemudian menghemat uang. Kenapa menghemat uang? Nah, itu tadi, misal tadi ya, printernya hanya satu gitu ya. Dalam satu ruangan misalkan ada 10 komputer, printernya hanya satu. Nah, itu kan menghemat,
Jadi nggak setiap komputer itu ada printernya. Lalu sebagai media komunikasi, jadi sebagai media komunikasi ini bisa saling mengirim file, bisa saling menerima file gitu ya. Jadi tidak perlu misalkan saya minta data kamu gitu, terus bawa flash disk terus ditancepin terus ngambil dari flash disk gitu, enggak. Jadi bisa saling sharing. Di sharing file and printer aja nanti bisa ngambil. Jadi aku minta data yang ini gitu, langsung akses dari komputer itu langsung bisa. Kemudian kecepatan akses internet. Nah, kecepatan akses internet ini sering juga dikaitkan dengan lebar bandwidth. Besar data yang dilewatkan melalui jaringan komputer itu diukur dengan satuan bit. Nah, satu byte itu sama dengan 8 bit. Kemudian rumus untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk download atau upload itu waktu sama dengan besar data yang akan di-download dibagi kecepatan akses data per detik. Kemudian kita bahas Internet Service Provider atau ISP. ISP ini adalah perusahaan penyedia layanan koneksi ke internet. Nah, contohnya di Indonesia ini ada yang paling bagus sih Bisnet, tapi yang mahal ya. Lalu ada IndiHome, ada MNC, ada MyRepublic, ini cukup bagus juga MyRepublic. Ada First Media, ada CBN, ada Transvision, ada Oxygen. Lalu misalkan kita pengen menyewa ISP gitu ya, untuk langganan itu apa saja sih kriterianya? Yang pertama adalah kecepatan transfer data. Jadi kita tuh butuhnya seberapa besar gitu. Misalkan ada tulisan up to 10 Mbps gitu ya, berarti sampai 10 Mbps itu maksudnya adalah dia downloadnya itu maksimal, kecepatannya itu maksimal 10 Mbps gitu. Jadi kalau misalkan kadang saat down itu bisa kurang dari itu gitu, jadi dia nggak mungkin melebihi dari 10 Mbps. Kemudian biayanya ini sebulan berapa, apakah unlimited atau tidak gitu. Kemudian luas jangkauannya itu berapa, dan teknologi yang digunakan juga apa. Kalau sekarang itu sudah mulai 5G ya, 5G ini sudah ada di beberapa ponsel besutan yang terbaru gitu, yang baru akhir-akhir ini sudah ada ponsel yang dia mengangkat konsep teknologi yang digunakan itu sudah 5G. Lalu menggunakan jaringan komputer LAN. Nah, jaringan LAN ini biasa digunakan di area lokal seperti perusahaan, sekolah, laboratorium gitu ya. Lalu jaringan ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang terkoneksi dengan kabel sama yang nggak terkoneksi atau WiFi. Untuk yang terkoneksi secara langsung itu lebih stabil. Jadi untuk terkoneksi secara langsung itu misalkan kamu bawa laptop, nah kamu ambil kabel yang biasanya berwarna, ada yang putih, ada yang biru gitu ya, yang ada colokannya RJ45 itu, nah dicolokin di laptop, nah itu lebih stabil daripada kamu pakai WiFi. Nah di WiFi sendiri itu keamanannya dia lebih nggak aman ya. Jadi kalau kamu masuk ke mobile banking atau transfer data yang penting gitu lewat WiFi, itu kemungkinan bisa diambil orang gitu, kayak bisa bahaya di situ, bisa disadap sama orang. Nah, sampai di situ saja. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang aplikasi apa saja yang disediakan, yang bisa kita akses gitu dengan internet. Itu tentunya banyak sekali ya. Nah, cukup sekian. Selain itu kalian bisa baca di buku atau bisa juga cari di internet di search engine Google atau Bing atau video atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.